Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dimudahkan langkahnya untuk sampai ke sini untuk mengikuti kajian setiap subuh Sabtu di Pesantren Dunia ini di Masjid Madinah Dunia. Mudah-mudahan langkah kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rahmat dan keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berdoa syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk juga kami sampaikan kepada pembina Yayasan Persenannya Bapak Haji Burhansa SADPD, juga kepada Ibu Ketua Majelis Taklim kita, Ketua Majelisnya Ibu Haja Imalila SKG SHMH, serta ibu-ibu yang ada di majelis ini, Ibu Martini dan semuanya, juga bidadara kita Bapak Umar bin Khattab. Mudah-mudahan selalu istiqamah, selalu happy Pak Umar ya. Mudah-mudahan kita doakan semua kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat selalu. Yang ada penyakit cepat disembuhkan. Mudah-mudahan dapatkan rezeki yang berlimpah insyaallah. Amin. Untuk pada hari ini kita akan mendapatkan kajian dari Bu Iba Laila. Kira-kira apa materinya Bu? Menjaga kemaslahatan generasi penerus. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama-sama kajian yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Iba Laila. Pada Ibu Ustazah Iba Laila kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يظهر على كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada Sabtu yang cerah, Sabtu yang damai, yang sejuk ini kita dimudahkan langkah kita ke Masjid Harumiyah, diawali dengan sholat berjamaah, kemudian bersolawat, kemudian diakhiri dengan taklim atau kajian. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada kekasih Allah Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, yang kita muliakan bersama Bapak Haji Burhansyah SKG MPD, selaku juga pemberi tausiah di kajian kita, beliau pembina dan juga beliau ketua yayasan di Yayasan Wisma Nusantara Harumiyah, Ibu moderator dan ustazah serta ibu Bapak Umar. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan sesuatu tentu saja yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, tabungan untuk kita menghadap Allah dan tabungan kita di yaumil mahsyar. Amin. Ya rabbal alamin. Tadi kita sudah membaca selawat ya. Selawat itu kan sebenarnya sederhananya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi tadi kita membacanya sampai 40 kali dan panjangnya. Nah itu sekarang juga di Tambelan Sampit, Kabupaten Banjar, Pontianak Timur, bahkan kemarin nyebrang ke sebelah sana ya. Jadi begitu menggema. Nah ini adalah tanda-tanda semoga
semakin berkembangnya syiar agama Allah, salah satunya melalui sholawat, baik sholawat 40 ataupun sholawat dalail khairat dan sholawat lainnya. Nah ini adalah intinya tuh inspirasi ilham itu dari Allah, tapi para ulama, para asatidz mengembangkannya. Jadi kita lihat tadi begitu banyaknya baik variasi lagu, cara membawakan, nah termasuk sholawat ini sendiri. Jadi kita dimudahkan dalam kebersamaan kita, berpahala dalam membaca. Coba Bu, anak-anak kita asik bisa berjam-jam memegang HP, tapi kita bisa asyik berjam-jam membaca salawat. Nah, jadi kenapa bisa ilham dulu? Coba ibu dulu yang tidak ada ngaku-ngaku itu capek lagi capek ini. Tapi tadi itu kita, ini salah satu contoh kecil ya. Saya sering melihat ibu-ibu di majelis-majelis lainnya juga. Sebuah kenikmatan yang Allah berikan rasa asyik dalam bersolawat, dalam menuntut ilmu, dalam hal-hal yang baik. Nah itu adalah satu benar asik sekali kan membacanya itu, apalagi di kalangan dari ulama-ulama yang memang di dalamnya intinya memuji Allah, mendoakan Rasulullah, dan insya Allah memancing keberkahan yang akan kembali kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kampung kita, bahkan negeri kita insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah ya. Saya sendiri juga merasa senang begitu ya ikut bersama-sama ibu-ibu dalam membaca sholawat ini. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebagai tanda kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, kita mudah insyaallah taat kepadanya dan mudah juga bersholawat. Baik, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Nah itu terdapat di dalam surah Nisa ayat 9 ya, yang menjadi pesan-pesan mungkin singkat kita di pagi yang cerah bagi Sabtu yang cerah ini. Ini Allah mengatakan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan anak cucu mereka dalam keadaan yang di'afan, lemah. Khafu alaihim, mereka mengkhawatirkan akan kesejahteraan anak cucu keturunannya. Jadi itu hal yang wajar ya. Bahkan Allah sendiri menyebutkannya. Kalian merasa khawatir tentang kesejahteraan anak cucu kita ya. Kemudian falyattaqullah, maka atas kekhawatiran itu hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah ini ada poin-poin penting aja yang ingin saya sampaikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih yang menyebabkan, ini saya baca atau saya simpulkan kepada ibu-ibu ini dari beberapa tafsir yang disampaikan. Kita perlu Al-Quran itu biar menjadi ilmu bagi kita. Kita tadarus kan, itu kita menghimpun pahala. Kalau kita sampai hatam, pahala kita insya Allah huruf di dalam Al-Quran itu berjumlah 1.027.000. Jadi kalau kita satu pahala kan Nabi mengatakan satu huruf pahalanya 10. Berarti kalau kita hatam Al-Quran maka pahalanya kali 10. Berarti 10.270.000. Ini kalau yang jualan gue pasti cepat hitung nih. Kalau dikiaskan kerja cepat hitung ya. Apa nih? Jadi pahala ibu insya Allah kalau kita mengaji Al-Quran sampai khatam itu 10.270.000 karena satu huruf 10. Kan kalau kita nabung duit mungkin tak sampai sebulan kan, tapi kita menabung untuk akhirat kita sejumlah itu. Bahkan kalau di bulan Ramadan bisa jadi dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita membaca secara tadarus, secara tilawah, secara tartil tanpa tahu arti pahala. Nah, kalau kita mengkaji ini kita mau lihat
berarti kita tidak bisa baca ya. Jadi biasa kita baca ya. Tapi karena kita mungkin tidak punya kekuatan untuk mendalami membaca tafsir, maka kita hadir di majelis ilmu untuk memasuki Al-Quran lebih dalam. Apa sih pesannya? Nah, itu nggak bisa dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu pahala. Tapi begitu kita nak masuk ke makna yang dalam, menangkap pesan-pesan yang mampu mengarahkan praktek-praktek sikap hidup kita, maka kita perlu mengkaji. Sebagaimana pagi ini kita tadi adalah surah An-Nisa ayat 9 itu Allah mengatakan, hendak kalian takut tentang anak cucu kita. Pernah takut enggak? Apa yang ditakutkan dengan anak-anak kita? Takut ada makan, takut sakit mah, betul? Takut sakit GERD, takut terjadi apa-apa, ya kan? Itu wajar, ya. Tapi hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian kita melakukan berbagai tindakan preventif. Apa lebih banyak preventif nih? Preventif itu adalah pencegahan. Ya biarpun kita di kalangan ibu kampung, asal kita sebutkan artinya, jadi ibu tahu. Jadi pencegahan nanti apa bu? Preventif. Jadi kalau dengar nanti orang-orang ngomong preventif, aku udah biasa dah. Hari Sabtu dengar dari ibu pak. Jadi preventif. Preventif tadi apa artinya? Pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kan dia sering tuh preventif mencegah. Nah, apa yang harus kita khawatirkan? Kita mencegah jangan sampai kejadian-kejadian buruk terjadi pada anak cucu keturunan kita. Oke, kita sekarang sudah sampai di usia 60 tahun, 65 tahun, 70, 75 tahun dalam keadaan yang bagus, sehat, dalam keadaan adalah keuangan, adalah rumah tangga, adalah ini adalah bekal untuk dunia, bekal masuk kubur, bekal sampai akhirat. Sekarang bagaimana, mengapa, apa yang akan terjadi dengan anak-anak cucu kita? Nah, maka karena itu kita perlu melakukan pencegahan, perlu melakukan persiapan jangan sampai anak cucu kita menderita. Nah, jadi apa yang kita khawatirkan pertama, ya hendaklah kita menjaga akidah, keyakinan anak-anak kita jangan sampai menyekutukan Allah. Kita menjaga mereka jangan sampai memilih selain daripada agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi walaupun sekarang ada yang menceritakan atau menawarkan atau menggiurkan, ya boleh beda agama, semua agama baik, semua agama benar. No, semua agama itu baik mungkin. Tapi kalau semua agama benar, tidak mungkin. Hanya inna dina indallahil Islam. Ya, agama bagi orang Islam harus pegang agama yang benar, agama yang diridhai hanya Islam. Yang merasa benar di agama lain silakan bagi agama dia, tapi tidak untuk kita. Itu menjaga akidah ya. Kemudian dalam kegiatan hari-hari Allah, ini gimana nih caranya? Anak-anak kita harus mengutamakan Allah. Itu dimulai dari diri kita, ya. Tentu kita akan berhadapan dengan anak-anak yang dalam praktiknya ada yang tidak mengutamakan Allah, ya. Di sini kita wajib bersabar, wajib terus mendoakan, dan tidak perlu pakai cara marah. Ya, kita gimana nih memberikan pengarahan, memberikan penanaman, memberikan pengetahuan yang tiada boleh berhenti tentang kita hanya berbebankan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sekali-kali anak cucu kita melakukan hal-hal yang syirik. Kalau ada itu, maka kitalah yang terdepan untuk mengarahkannya. Sekali lagi, hendaklah kalian takut, ya, diri kalian sudah selamat, tapi hendaklah kalian mengkhawatirkan anak cucu kalian melakukan perbuatan syirik, yaitu menyembah selain dari Allah atau meninggalkan Allah dalam hidupnya. Jangan pernah, ya. Kalau itu terjadi penurunan, maka kita wajib melakukan upaya untuk meningkatkan kembali, ya Bu ya. Yang kedua, apa yang tadi pertama Bu, kita mengkhawatirkan jangan sampai anak-anak kita menyembah selain Allah atau pindah agama atau menikah beda agama, na'udzubillah. Walaupun nanti calon-calon istri, calon suami dari anak cucu kita itu sangat menggiurkan, entahlah kaya, entahlah ganteng, entahlah terkenal, entahlah cantik, entah apa, tapi tidak akan dibenarkan mereka untuk memilih apabila beda agama. Nah, ini harus tegas Bu. Jadi masalah keyakinan, masalah agama kita harus tegas, ya, boleh.
tak apa-apa, nanti kan dia bisa pelan-pelan dia belajar, dia masuk Islam. Ini tak apa-apa ya kalau beda agama nanti tak bisa, ya, tidak dibenarkan. Ya, jadi kita biarpun sederhana, tak terlalu ganteng, tak terlalu cantik, tak terlalu kaya, tapi yang penting beriman. Tapi kalau udah beriman, kaya raya, ganteng cantik pula, keturunan baik-baik, alhamdulillah, rezeki, masya Allah. Ya, jangan buat cita-cita, dah tak pula kau cari yang bobo ya, yang apa tuh, yang miskin-miskin ya, kau cari dia yang apa ni, asalkan dia, tidak usah gitu, cita-cita apa sih, tinggi semangat kan dia, durakan dia. Yang kedua, ya, khawatirlah kalian kalau kalian sudah kata Allah sudah bagus sholatnya, sudah bagus ngajinya, sudah bagus sholawatnya, lihat dulu di rumah kita nih, apakah anak-anak kita sudah sholat belum? Dalam kalian khawatir anak kalian tidak melaksanakan syariat Allah. Tadi menjaga kemudian akidah. Yang kedua prakteknya, karena agama itu tidak akan mungkin berkembang, tidak mungkin ada syiarnya tanpa mempraktekkan syariat. Tauhid yang kuat, tapi sholat tidak bergerak. Aku udah beriman, kau tidak tahu iman aku ini begitu menggelora, begitu meledak-ledak, tapi sholat tak ada, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi praktek agama pelaksanaan syariat itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Jadi saya mengingatkan diri saya mengingatkan anak-anak saya mengingatkan para jamaah sekalian. Jadi setelah kita menjadi hamba Allah yang baik, setelah kita menjadi hamba Allah yang tak beribadah, kita wajib mengontrol. Wajib hukumnya Bu. Apa Ibu mau masuk surga sendiri aja sama ayahnya, enggak kan? Tentu kita pengen masuk surga bersama anak-anak dan cucu-cucu kita. Pertanyaannya, sudahkah kita memerintahkan anak kita sholat? Pandai ya dia nanti, udah tua pandai ya dia. Enggak bisa. Sholat tidak bisa nunggu dia pandai. Harus ada ikhtiar kita. Misalnya dengan memerintahkan, sebelum memerintahkan kita memberitahukan, mengajarkan, kemudian terus-menerus mengingatkan. Ini ada cerita Bu. Jadi ada seorang ibu pengajar gini di Jakarta, memiliki anak yang sangat pintar, yang sangat cerdas, tapi anak ini tidak mau sholat. Anak ini pintar cari duit, udah punya bisnis yang memiliki 28 cabang. Jadi dia udah merasa tidak punya keperluan lagi dengan Tuhan, tidak perlu lagi sholat. Apalagi yang diperlukan karena begitu yang diinginkan, begitu yang dihajarkan semuanya dengan dapat mudah. Tapi emaknya dia alhamdulillah ahli majelis taklim. Kuat sekali ya Allah, sampai berapa tahun kau bisa naik mobil mewah tuh, sampai berapa tahun kau bisa tinggal di rumah itu, sampai berapa tahun kau bisa menikmati kehidupan ini. Kau toh akhirnya akan menghadap Allah apa bekalmu. Sedangkan sholat adalah bekal utama. Tidak dilihat amal-amal kita yang lain tanpa sholat. Jadi baru dilihat sedekah kita, baru dilihat puasa kita, baru dilihat ngaji kita, baru dilihat oleh Allah sholawat kita dengan catatan ada sholat. Nah jadi lalu apa Bu? Ibunya ini memutuskan untuk umrah. Ya, umrah misinya hanya satu, ingin mendoakan anaknya sholat, itu dia. Anaknya banyak, tapi yang tinggal ini kalau cari duit pandai, tapi sholatnya tak mau. Karena dia ini tidak tahu setan apa yang mengekamnya. Jadi saksinya itu adalah bibinya. Jadi biasa mau pergi ngomong kan. Jadi dia yang ceritanya anaknya sendiri yang punya bisnis banyak tapi tidak mau sholat tadi. Jadi katanya bibi saya itu jadi saksi, mak saya tuh dia berdoa itu tak ada doa yang untuk anak lain. Tapi hanya doanya tuh baik terdengar, tertentulah yang didengar gitu kan. Sampai mungkin yang tak dengar pun dia curiga. Anak itu yang didoakan. Itu doanya tak lain, ya Allah, bukakanlah hati anak saya supaya sholat. Jadikan sholat itu terus. Sampai katanya di hari terakhir, orang umrah kan biasa tuh yang 12 hari ya, ada 17 hari. Sampai hari yang terakhir itu, ya, itu secara spontan aja tiba-tiba saya merasa katanya saya pengen sholat katanya. Nah, saya pengen sholat. Nah ada gue tetap pengen sholat dan langsung ikut sholat.
Nah, disitulah katanya saya juga banyak. Disitulah saya percaya doa itu mustajab, doa itu kuat, doa emak itu hebat, doa emak itu mukjizat. Allah berikan karamah di dalam doa-doa orang tua. Nah, jadi itu. Jadi siapa bilang tak bisa orang tua tak bisa mengubah, bisa dengan izin Allah melalui doa. Jadi di sini ibu ini merasa takut walaupun anaknya itu hebat terpandang di dunia, tapi bagaimana nasibnya di alam kubur dan alam mahsyar nanti. Maka kita kalau mengkhawatirkan anak kita, ya ada di antara kita macam saya lah, anak saya banyak, saya ibu anak banyak kan, ada mungkin 1 atau 2 anak kita enggan sholat, ya tidak mau atau apa, tidak ada cara lain. Ibu kalau ngomong tidak bakal diterima ibu, dia pintar-pintar anak sekarang ya. Jadi tidak ada cara lain, ibu sholat 2 rakaat, sujud terakhir doakan terus, sebut nama dia, doakan dia, yakin dengan Allah, insya Allah satu hari nanti, apa tuh waktu kita hidup, atau kita udah sakit, atau kita udah mati, insya Allah dia akan dikabulkan Allah, dia akan dibukakan nantinya ya. Nah itu yang pentingnya bagi kita mengkhawatirkan, kalau kamu khawatir terhadap keturunan kalian, yaitu anak-anak cucu kalian yang meninggalkan sholat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjadikan agama sebagai hal yang mendasar dalam kehidupan. Jadi perbincangan kita hari-hari silakan kita bergurau-gurau dengan hal-hal yang lain, tapi karena kita udah punya ilmu, kita udah tahu informasi terbaik yaitu agama yang sangat penting ini, maka dalam perbincangan kita dalam rumah tangga itu tetap selipkan ya sholat, Al-Quran, sholawat, akhlak mulia ya. Karena kita punya misi tadi dalam kehidupan berkeluarga, bukan kita hanya nak makan nyaman, tawa-tawa, tidur nyenyak, duit banyak, bukan hanya itu. Tapi silakan duit banyak, silakan makan nyaman, silakan tidur nyenyak, silakan ini, tapi ibadah kita juga jalan, insya Allah. Yang ketiga yang kita khawatirkan adalah tentang apa Bu? Tentang apa Bu? Tentang ya ekonomi ya. Tadi sudah dijelaskan kesejahteraan ekonomi. Kamu takut tentang kesejahteraan mereka. Nah mungkin kita tak punya harta yang banyak, ya. Tapi mungkin juga ibu punya tanah banyak, punya duit tabung banyak, kan? Nah minimal pendidikan yang baik. Jangan pula ibu punya pindah pokok aku nih ya, tak mau meninggalkan harta benda, takut kita berkelahi, betul lah itu? Tak ada lah betul ya. Kalau ada hartanya tinggalkan lah, ya kan? Nah, saya misalnya bisa anaknya 5, satu-satu udah dikasihnya tanah, kasih rumah. Tapi yang paling penting lagi misalnya didaftarkannya haji, karena kalau udah daftar haji sekarang, bila baru naik Bu? 20 tahun, 30 tahun. Siapa tahu ada kebun apa bakau melaku, kebun sawit melaku kan? Dia bingung, nah dia kan penting. Tidak apa-apa, sebagian dinikmati, sebagian untuk sedekah, sebagian untuk diwariskan, sebagian untuk tabungan haji, kok banyak benar kan? Nah, jadi kalau kalian khawatir, maka pikirkan kesejahteraan anak-anakmu ya. Jadi tidak masalah. Tidak benar juga kalau duit tidak ada yang mau diapakan, tidak ada yang mau dibagi ya. Jadi khawatirkan kesejahteraan mereka, boleh beri pendidikan yang terbaik, latih skill Bu. Nah jadi sekarang anak-anak jangan sampai ada yang tidak sekolah. Dia wajib Bu, 12 tahun wajib sekolah, 12 tahun itu wajib berarti tamat SMA. Kalau ada rezeki lanjutkan perguruan tinggi. Kalau enggak tamat SMA dia kerja. Tapi pesankan kepada dia tadi bagaimana kita juga dapat ilmu, dia wajib cinta ke majelis-majelis ilmu, misalnya di Hamia, misalnya di Ikhwanul, misalnya di mana-mana ada pelajaran-pelajaran agama, misalnya diikut. Kenapa? Karena kamu hanya tamat SMA, banyak lagi ilmu-ilmu yang wajib kita harus ikuti ya. Nah jadi jangan kalian mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Jadi Bu, bagi ibu-ibu yang ada udah punya pandai tadi masalah ekonomi ya Ibu ya, itu jangan juga pandai sendiri. Jadi anak itu dilibatkan juga, diajarkan untuk pengembangan ekonomi. Anak-anak itu juga harus melek supaya dia nanti ketika udah tua, udah tamat, udah ini baru kena bingung dia kan kasihan. Nah,
jadi coba lihat orang-orang tetangga sebelah, orang-orang Cina. Kecil-kecil dia diajarin tentang ekonomi. Jadi kita tak boleh iri juga. Begitu udah tua nih mereka udah jadi toke-toke semua. Oke. Oh nyanya, karena mereka dari kecil udah diajarkan sadar ekonomi. Nah, di samping sholat yang baik, akidah yang benar, pendidikan yang baik, kesadaran tentang ekonomi. Terus terang aja, jujur aja, memang masyarakat Indonesia ini agak rendah kesadarannya ekonomi, ya. Jadi bukan kita lalu berdalil pula, memang dia tuh dapat surga, dunia ini surga dia, akhirat nanti neraka dia, dunia ini adalah neraka kita, akhirat nanti surga kita. Emang udah pasti. Orang Islam itu pasti masuk surga, belum tentu kan? Dia masuk surga akhirat kalau dicelupkan 5.000 tahun. Nah, jadi kita sebenarnya dituntut oleh agama kita, Rabbana atina fid dunya. Kalian berhak loh berbahagia di dunia karena Allah juga bilang gitu, minta dunia kamu. Apa bahagia dunia itu? Batin yang tenang, ekonomi ada, betul nggak? Rumah tangga segala macam. Nah, gitu ya. Jadi itu. Kalau enggak, kita sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat. Oh ya, udah diatur gitu kan. Nah itu Bu, jadi itulah yang perlu kita khawatirkan. Singkatnya, yang kita khawatirkan terhadap, jadi bukan khawatir, mesti ada sebuah tindakan. Yang tadi apa namanya? Mencegah dari sekarang, ya, yaitu kita menanamkan sebaik-baiknya tentang akidah yang benar, mengawal mereka, membersamai mereka, ya, kita rajin berbincang-bincang dengan mereka. Kemudian yang kedua, ibadah mereka, ya, kita pastikan bacaan mereka benar, gerakan mereka betul, ya, mereka juga mengutamakan tentang ibadah. Yang ketiga, apa tadi Bu? Ekonomi, ya, ilmu pendidikan, ya. Jadi insya Allah orang yang memperhatikan keempat hal ini, yaitu akidah yang benar, ibadah yang betul, kemudian juga pendidikan yang baik, perekonomian minimal untuk hari-hari, syukur-syukur bisa nabung, syukur-syukur bisa sedekah, syukur-syukur bisa membantu yang lainnya, maka orang tersebut mendapatkan insya Allah kesempurnaan hidup di dunia, tapi juga dia insya Allah akhiratnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Islam itu harus bahagia dunia, harus bahagia di akhirat. Kalaupun di dunia kita tidak selalu aman bahagianya, insya Allah dengan menjaga agama yang baik, akhiratnya akan selamat dan bahagia. Nah ini aja ya Bu ya, yang dapat kami sampaikan. Ada satu pertanyaan boleh? Satu pertanyaan. Tapi jelas Bu ya. Dalilnya tadi surah apa? An-Nisa ayat 9. Ya, kita disuruh mengkhawatirkan, tapi bukan berputar-putar dikhawatir, tapi melakukan sesuatu, ya. Nah itu. Oh ya, baik. Satu pertanyaan dong, Pak. 2 berarti wajibnya 1. 2. Nambah deh baik. Jawabannya. Pakai video bisa. Salah. Ada pertanyaan. Salam. Kan misalkan begini, anak ini masih dalam keadaan tidak melakukan sholat, segala macam lah yang bisa dilakukan. Kebetulan kedua orang tuanya ini sudah meninggal. Terus bagaimana? Siapa yang mendoakan anak tersebut? Kasih hukum orang tua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapakah yang bertanggung jawab kepada anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal? Tentu saja keluarganya. Kalau ada saudaranya, makanya nih semuanya orang tuanya nih mungkin itu udah berdoa yang terbaik. Nanti walaupun orang tuanya sudah meninggal, tiba-tiba ada saja jalan-jalannya, yang syarat noloknya, syarat arahkannya, ada ininya gitu kan. Ya, kalau kita dibagi anak cucu kita itu jangan doakan diri sendiri aja. Anak dan pasti cucu juga, cucu keturunan sampai cucu keturunan. Jadi misalnya ya, kenapa misalnya anak cucu Nabi Ibrahim, anak cucu ulama-ulama itu tetap aja hatinya tuh ada di antara ramai-ramai itu yang membela agama Allah. Itu bisa jadi doa-doa dari satu nenek moyang dia.
misalnya ya kalau ibu mau bilang apa tuh namanya macam Pak Burhan, macam kami sendiri, macam nanti ada misalnya anak-anak cucu ini kan, yang anak cucu ibu juga mungkin tidak ada masalah asal didoakan tadi kan membela agama Allah. Ini adalah kenapa bisa terjadi bukan begitu saja, bisa jadi dulu bapak saya, datuk saya, moyang saya mendoakan mereka, yaitu siapa lagi pamannya, ya bibinya, keluarganya, saudara-saudara yang punya hubungan yang baik itu bergerak gitu, pantau dari jauh, kalau udah bagus alhamdulillah, sekali-sekali bertanya, sekali-sekali juga dalam bentuk ekonomi dibantu, minimal mau menciptakan hubungan yang baik, jangan tidak peduli. Ketidakpedulian inilah yang melahirkan nanti pihak yang lain yang akan memberikan masukan-masukan yang sesat. Nah, jadi kita nggak bisa juga 100% nyalakan. Ya mungkin salah kita juga. Yang kita nih sibuk dengan urusan kita, ya tak peduli dengan mungkin ada keponakan kita yang yatim, yang tak sempat diarahkan. Kita mulai hari ini kita pikirkan juga itu di samping anak cucu kita, keluarga-keluarga kita, keponakan kita mungkin yang tak sempat. Oke, kalau tetangga boleh, ya betul ya. Tapi yang bakal ditanya oleh Allah ini yang pertama adalah anak cucu, ya keluarga kita. Nah, tetangga alhamdulillah kalau bisa. Kok dia mau? Ya sudah mau itu ya. Ayah tanya lah, besok pertanyaan kedua. Ini Pak. Ya, ini bapak kita agak memperlambat waktu karena kita minta lah. Itu katanya tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Nggak boleh batal. Bahasa Arab. Batal. Harusnya Artinya pakai bahasa bahasa Arab dalam arti dalam arti. Yang kedua jangan terlalu lama-lama karena itu ada imam depan. Imam udah kasih kode. Saya biasa juga lihat pulang lama lagi. Allahu Akbar. Ini macam ibu sebagai orang tua juga. Tolong belikan apa nama garam. Ini masalahnya cuma Betul mak bikin garam. Oh ya berjamaah ya. Karena sudah 2 jam yang lalu aku gimana gitu. Allah juga gitu. Udah diperintahkan melalui imam Allah Akbar. Jangan lama-lama bangun. Kalau sholat sendiri boleh. Masalahnya sendiri. Sholat sendiri boleh, tapi ya diusahakan di sholat sunnah, ya supaya di dalam sholat fardu kita menjaga kesempurnaan. Kita diberikan waktu kurang lebih 3 kali bacaan itu. Sunnahnya 3 kali kan? Subhan Rabbiyal A'la. Kalau azim itu ruku, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdihi Subhan Rabbiyal A'la. Yang 3 kali kan? Masanya itu, waktunya itu. Kita bangun. Nanti kalau nak berlama-lama, nambah-nambah, itu lebih sholat sunnah. Betul ya. Di sini pun boleh sholat sunnah, misalnya sholat sunnah rawatib. Di masjid boleh lama-lama. Tapi kalau wajib tidak boleh lama ya. Iya, maksudnya itu sesuai ketentuannya, ya sesuai dengan mengikuti imam. Kalau di masjid kan kita ngikuti imam. Itu tadi macam nak lama gitu tuh. Bu Aziza, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Insya Allah, karena ini ayat-ayat Quran, karena ini tafsir, karena ini adalah perintah Rasulullah, maka insya Allah itu adalah hal yang bermanfaat. Dan semoga kita juga dilembutkan hati kita dalam menerima kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin, dan dimudahkan untuk melaksanakan. Alhamdulillah, wa takunan minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Demikianlah seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Iqbal tadi, Ustazah Iqbal Lelai SMK. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan tadi menambahkan ilmu untuk kita dalam keseharian kita. Mudah-mudahan ibu-ibu paham dengan tadi itu apa yang preventif, Bu? Pencegahan. Jadi kita pertama itu kita harus preventif cara menuju kita, pencegahan supaya untuk menjaga akidah dari yang ini supaya sama dengan Islam. Yang kedua tadi harus menjaga ibadah menjaga sholat hanya mama yang bertanggung jawab dengan anaknya, hanya umroh, hanya khusus mendoakan anaknya yang sholat. Alhamdulillah, Allah. Yang ketiga
ketiga itu masalah ekonomi, nah, itu kesejahteraan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu saya tadi menambah ilmu kita dan menjadikan kita bebas dari sebelumnya. Terima kasih pada Ibu Faida dan semuanya yang ada di sini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.